Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Mbak-mbak semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipimpin salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa dimulai. Oke, yang selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu membuat desain ilustrasi rok sesuai dengan konsep kolase, ini Bu Is ingin mengetahui dulu, apakah masih ada yang ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu kemarin? Pada minggu kita sudah mempelajari konsep dan desain sketsa, yaitu membuat sketsa awal busana. Ya, bagus. Minggu kemarin kita sudah membuat tentang desain sketsa ya pada pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kita membuat konsep kolase, kemudian pertemuan yang kedua kita membuat desain sketsa, dan untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ketiga, Mbak-mbak semuanya nanti akan diminta untuk membuat desain ilustrasi rok sesuai dengan konsep kolase yang sudah. Sekarang coba silahkan dibuka dulu Google Classroom-nya dan WA-nya mungkin ya, bisa dibaca dulu. Bu Is beri waktu 10 menit untuk dibaca kembali materinya yang sudah Bu Is share melalui Google Classroom dan WA Group. Ini juga ambil Bu Is cek kehadirannya ya. Sandra ada? Ada. Ya. Marlisa ada? Ada. Ini modulnya. Modul mengenai membuat desain rok sesuai dengan konsep kolase yang sudah Mbak-mbak baca semuanya. Nah, kira-kira apa toh tujuannya dalam kita mempelajari desain ilustrasi itu kok harus sesuai dengan konsep kolase? Ya, bahwa melakukan literasi setelah melakukan pembelajaran pada sesi ini diharapkan Mbak-mbak itu nantinya dapat ya membuat desain ilustrasi sesuai dengan konsep kolase yang sudah dibuat. Jadi konsep kolase itu menjadi dasar bagi Mbak-mbak semua dalam membuat desain. Baik itu berupa busana rumah nantinya, busana kerja, ataupun busana yang lain yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan tentunya sebelum membuat sebelum membuat desainnya, maka Mbak-mbak harus bisa menyiapkan alat dan bahannya, serta mengetahui prosedurnya, langkah-langkahnya dalam membuat desain ilustrasi. Ada mengenai pengertian desain ilustrasi, teknik pewarnaan desain busana, ada pewarnaan secara kering, basah, mixed media, kemudian langkah-langkahnya, ya itu nanti dapat dipelajari lebih lanjut. Kemudian di dalam modul juga sudah terdapat tugasnya, tes formatifnya yang akan Mbak-mbak kerjakan nanti beserta dengan pembahasannya. Dari hasil literasi yang sudah Mbak-mbak lakukan, ya, apa yang Mbak-mbak dapatkan? Mungkin ada yang bisa membantu Bu Is dari hasil literasi, apa yang Mbak-mbak dapatkan? Desain ilustrasi adalah desain yang dibuat proporsi tubuh, desain ilustrasi. Desain ilustrasi adalah desain yang dibuat menggunakan proporsi tubuh desain ilustrasi. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Dari pendapat Saya, Mbak Arina? Iya, boleh Mbak Safa. Ya. Desain ilustrasi adalah desain yang diberi warna dan bertujuan sebagai sarana promosi. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Arina dan Mbak Safa. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Mbak Arina dan Mbak Safa. Ya, ini sudah mempelajari materi dengan baik ya, bahwa desain ilustrasi, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Arina dan Mbak Safa, merupakan desain yang dibuat menggunakan proporsi tubuh desain ilustrasi, yaitu 9-11 kali tinggi kepala. Kemudian, dari desain tersebut diberi warna, tujuannya adalah sebagai bahan promosi kita, menunjukkan hasil karya kita kepada pelanggan, biar tahu gambaran sesungguhnya itu seperti apa. Alat dan bahannya apa kira-kira ya?
Alat yang digunakan untuk membuat desain ilustri antara lain pensil 2B, Bagus. penghapus, pensil warna dan spidol, dan drawing pen. Iya, bagus, lengkap sekali Mbak Nadila ya. Desain ilustrasi ya Mbak Nadila, bukan desain ilustri ya. Ilus apa tadi bilangnya? Ya, bagus sekali. Tapi alatnya sudah lengkap ya. Bahwa alat yang dibutuhkan ada pensil, kemudian ada drawing pennya, kemudian ada penghapusnya, kemudian ada garis, pensil warna, ya bagus sekali. Lanjut, kalau tadi Mbak Nadila sudah menyampaikan alatnya ya, terima kasih sekali. Ada yang bisa menambahkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat desain ilustrasi, itu apa saja kira-kira? Bahan yang digunakan untuk membuat desain ilustrasi yaitu kertas, gambar, dan konsep kolase. Bagus, iya. Betul sekali yang disampaikan Mbak Nayeli ya. Jadi kertas gambar, bahwa kita sebelum menggambar ya memang harus membutuhkan kertas gambarnya, kemudian membutuhkan ya yang paling penting biar gambar kita tidak melenceng, biar terarah, yaitu konsep kolasenya yang sudah Mbak-Mbak buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatannya. Ya, langkah kerja dalam membuat desain ilustrasi. Ya, di situ Mbak-Mbak bisa sambil membaca bersama bahwa setelah menyiapkan alat, ya, menyiapkan konsep kolasenya, maka dilanjutkan dengan membuat proporsi tubuh, membuat garis siluetnya, menebalkan detail-detail bagian busana, kemudian mewarnai. Ya, proses pewarnaannya nanti bisa dilihat pada link ini, nanti akan Bu Is putarkan, ya. Nah, ini Bu Is jelaskan dulu untuk langkahnya. Ada teknik pewarnaan yang perlu kita perhatikan, yaitu teknik pewarnaan secara kering, secara basah, secara mix media. Kalau pewarnaan secara kering itu berarti tidak menggunakan air. Ya, peralatannya yang sudah disebutkan oleh Mbak Nadila tadi. Kalau pewarnaan secara basah itu menggunakan bantuan air ataupun minyak. Kemudian untuk pewarnaan mix media menggunakan gabungan ya dari pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pembuatannya, teknik pewarnaannya, kita harus memperhatikan nanti pada saat mewarnai apakah bahannya tebal, berkilau, tembus terang. Ya, kita harus menyesuaikan proses pewarnaannya dengan bahan yang kita gunakan sesuai dengan konsep tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini prosesnya. Digambar dulu desain sketsanya, proporsinya, digambar dulu desain proporsinya, kemudian dibuat siluet busananya. Ya, digambar bagian-bagian tubuhnya, ada tangan, kaki, wajah. Nah, kalau sudah komplit, ya, kemudian mulai mewarnai kulitnya terlebih dahulu. Kulit, wajah, ya, baik di area tangan, kaki, semua diberi warna. Kemudian busananya diberi warna dengan memperhatikan nilai gelap terang ya. Di mana cahaya yang datang itu warnanya lebih terang, di mana yang tidak terdapat cahaya warnanya lebih gelap. Diwarnai secara lengkap sampai semua detail-detail busananya. Misalnya rok ada ban pinggangnya, oh kok terlihat, maka juga harus digambar secara lengkap. Termasuk aksesorisnya, oh menggunakan sepatu, kaos kaki, maka juga harus digambar secara lengkap sampai jadi satu kesatuan busananya. Seperti itu ya. Nah, nanti dalam pembelajaran kita, ya, Mbak-mbak semuanya akan mendapatkan tugas. Tugasnya adalah bahwa masing-masing anak membuat desain ilustrasi sesuai dengan konsep kolase, ya, membuat rok, tetapi tidak hanya roknya yang digambar, tetapi sudah diwujudkan untuk busana yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya untuk busana kerja, busana rumah, busana pesta, dan seterusnya, ya. Dan teknik pewarnaan yang digunakan adalah teknik pewarnaan secara kering. Warnai harus memperhatikan konsep kolasenya.
kalau di situ konsep kolasenya menggunakan warna pink, maka desain ilustrasi yang kamu buat, yang kamu warnai, warnanya harus berwarna pink sesuai dengan konsep kolasenya. Penugasan kita itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang diminta untuk membuat busana pesta, busana kerja, busana ekstravaganza, busana untuk sekolah, busana rumah, bisa dilihat pada LKPD. Ya, kemudian langkahnya bagaimana Bu dalam membuat tugasnya? Ya, ini nanti alokasi waktu kita dalam 3 jam pembelajaran ya. Mbak-mbak, yang pertama harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Itu cukup dalam waktu 5 menit saja. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan konsep kolasenya, sudah include dengan pembuatan dengan persiapan alat dan bahan tadi. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan menjiplak proporsinya. Setelah menjiplak proporsi, dilanjutkan dengan membuat sketsanya. Ya. Selama sekitar 10 menit, karena proporsi yang harus mbak-mbak buat yaitu tampak depan dan belakang. Kemudian yang selanjutnya gambarkan detail busananya. Ya, ini ya langkah kerjanya sudah ada di sini. Ya, pertama menyiapkan konsep kolasenya beserta terjemahannya. Ya, yang kemudian dilanjutkan menyiapkan alat dan bahannya itu bisa sekitar 5 menit ya. Menjiplaknya 10 menit, kemudian membuat garis awalnya 10 menit karena tampak muka dan belakang. Menggambar bagian-bagian busananya, kemudian memberi warnanya, sampai selesai itu sekitar 60 menit. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi. Dan nanti tugasnya dikumpulkan di situ ya. Dikirimkan, dikerjakan pada lembar kerja, kemudian dikirimkan. Bisa ditunjukkan dulu kapan alat dan bahan yang sudah mbak-mbak bawa. Ya, proporsinya ada. Iya. Iya, bagus. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Dijiplak. Nanti setelah Bu Is tayangkan videonya, Bu Is akan cek kembali sampai sejauh mana tugas yang sudah mbak-mbak lakukan. Mulai mewarnai dari bagian kulitnya dulu. Aku pakai 3 warna nih. Ini pensil agak banyak ya warnanya, minimum 3 sih. Dan transisiin ke bagian tengah lebih hidup. Ngeblend semua warna untuk shading lebih gelap. Abu-abu. Kalau mengalami kendala bisa melihat pada modul, kemudian bisa melihat video pembelajaran. Dan bila terjadi kendala, ada panduan langkah kerjanya, mbak-mbak bisa mengerjakan tugasnya menggunakan bantuan LKPD yang sudah ada di Google Classroom dan WA Group. Mbaknya Bu Is mau lihat proses untuk menjiplak proporsinya, apakah sudah selesai atau belum? Iya, bagus. Ya, proporsinya ya. Nah, oke, ya, garis-garis yang tidak perlu itu nanti bisa dihapus karena akan diberi penerapan busana ya, roknya, busananya yang nantinya akan mbak-mbak warnai. SMK. Bisa. SMK. Hebat, SMK Negeri 5. Saya. Oke, bisa dilanjutkan pekerjaannya ya mbak-mbak semuanya ya. Mbak Arina. Bajunya digambar ya Mbak Arina ya. Ya. Ya, Bu. Kulitnya diberi warna dulu. Mbak Nadila itu wajahnya belum diberi warna dulu. Untuk yang lain bisa diwarnai seperti Mbak Suci ya, ditunjukkan proses mewarnainya. Ya. Bisa sih. Ya, Mbak Nada bisa diwarnai dulu tugasnya. Ya, Bu. Mbak Hani bisa diwarnai dulu tugasnya. Bu.
Ya, ya, bagus. Ya, dalam memberi warna, Mbak-mbak semuanya ya, sambil diperhatikan konsep kolasenya. Kalau konsep kolasenya berwarna coklat, maka busana yang kamu buat juga berwarna coklat. Kemudian perhatikan penerapan gelap terangnya ya, yang terdapat cahaya, maka warnanya lebih terang. Untuk yang tidak terdapat cahaya, tidak terkena cahaya, maka warnanya bisa lebih gelap. Ada yang sudah bisa mempresentasikan tugasnya? Sudah selesai tugasnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak siapa namanya? Ya, ditunjukkan Arina. gambar desainnya ya. Ya Allah. Oh ya, bagus. Bagian belakangnya sudah ada, Mbak Arina? Sudah, Bu. Oke. Ya. Ya, bagus. Silahkan Mbak Arina ya, tadi yang mau presentasi silahkan disampaikan Mbak Arina. Temanya adalah anime style fashion. Fashion style-nya romantik feminim. Dan forecasting eksuberan dari perpaduan warna merah muda, merah, biru, dan kuning. Ya, bagus sekali. Ya, lanjut. Tren modenya Renaissance. Renaissance. Oke, bisa ditunjukkan gambarnya Mbak Arina yang menunjukkan warna pinknya itu di mana, yang menunjukkan animenya di mana. Oke, teman-temannya bisa memperhatikan dulu ya, yang ditunjukkan Mbak Arina. Oke, Mbak Arina bisa diperlihatkan kembali gambarnya. Temanya ini anime style fashion. Ya. Romantik feminim, rok kerut. Ya. Di sini. Oh ya, di situ roknya ya, bagus. Ya. Perpaduan warnanya merah muda. Ya. Merah, biru, dan kuning. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Arina. Nah, ya, jadi untuk teman-teman semuanya ya, kelas 11 Tata Busana, dalam mewarnai, membuat desain ilustrasi, ya, desainnya harus disesuaikan dengan konsep kolasenya. Warnanya pink, maka mewarnainya juga harus warna pink, seperti itu. Oh, sumber idenya anime, maka desain animenya juga harus kelihatan seperti yang sudah disampaikan Mbak Arina tadi. Hanya saja punya Mbak Arina itu wajahnya belum digambar. Ya, jadi setelah ini ya nanti bisa diperbaiki, wajahnya digambar lagi ya Mbak Arina ya. Ya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kemudian setelah selesai ya tampak depan dan belakang difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kalau enggak, kalau Google Classroom-nya enggak bisa dikirimkan melalui WA Group beserta dengan konsep kolasenya. Jadi Bu Is harus mencocokkan ya antara desain yang sudah kamu buat dengan konsep kolasenya matching atau tidak. Nanti akan Bu Is evaluasi. Seperti itu. Dan gambar yang Mbak-mbak buat ya, itu nanti harus dikirimkan sebelum jam pulang. Karena kita jam pulangnya jam 15.30, maka sebelum jam 15.30 tugasnya sudah harus dikirimkan ke Google Classroom atau WA Group. Kemudian penilaian hariannya bisa segera dikerjakan. Bu Is beri waktu 10 menit untuk mengerjakan penilaiannya. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen, kelas ya. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada penilaian harian tersebut. Sudah masuk jawabannya. Terima kasih untuk Mbak-mbak semuanya yang sudah mengirimkan penilaian harian. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mungkin Bu Is minta bantuan dari mbak-mbak semuanya. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya. Kesimpulannya bahwa ilustrasi harus mengacu pada konsep yang sudah
sehingga desain yang dibuat menjadi terarah. Iya, bagus. Ada yang bisa menambahkan untuk kesimpulannya? Iya, Bu. Iya, boleh Mbak Safa. Tadi Mbak Marlisa ya. Oke, sekarang Mbak Safa. Boleh Mbak Safa. Kesimpulannya adalah desain ilustrasi dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk menunjukkan hasil karya yang telah dibuat. Iya, bagus sekali. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Marlisa dan Mbak Safa. Ya, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini dengan materi membuat desain rok sesuai dengan konsep kolase, ya, bahwa desain rok yang kita buat, baik itu berupa busana rumah, busana kerja, busana pesta, harus sesuai dengan konsep kolase yang sudah dibuat agar desain kita menjadi terarah dan jelas temanya. Kemudian manfaatnya bisa digunakan sebagai sarana promosi, ya, bahwa desain ilustrasi yang sudah kita buat tadi itu bisa digunakan sebagai sarana promosi untuk menunjukkan hasil karya kita kepada pelanggan. Nah, ini di kelas kita dulu ada cowok namanya Mas Jajang, ya, Jajang Nurjaman, ya. Ini alumni dari SMK Negeri 5 Kendal. Dulu desainnya sama seperti mbak-mbak semuanya, masih secara manual ya. Tapi sekarang karena Mas Jajang ini mau belajar ya, terus belajar mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan kemampuannya, maka sekarang Mas Jajang sudah dapat bergabung dengan Ibu Ana Aventi. Nah, ini alumni dari SMK Negeri 5, Mas Jajang tadi ya, sama seperti mbak-mbak yang tadinya orang gunung, cah gunung ya, tetapi karena mau belajar terus mengenai desain ya, berkembang, akhirnya bisa bergabung dalam tim Ibu Ana Aventi ya, bahkan sekarang sudah ada produk Ana Aventi yang tidak hanya untuk perempuan saja, ada produk untuk jalur Aventi. Nah, salah satunya Mas Jajang ini berkiprah di bidang itu. Jadi, mbak-mbak semuanya, Bu Is berharap kita ambil manfaat dari sini bahwa kita walaupun tempatnya itu neng deso ya di gunung, tapi mbak-mbak harus membuka wawasan, membuka pemikiran kita bahwa melalui desain kita masih tetap dapat terus berkarya. Dan kita sudah selesai, konsep kolase sudah, desain sketsa sudah, desain ilustrasi sudah, maka untuk minggu depan adalah ulangan. Ya, karena kita sudah mendekati penilaian akhir semester, maka mbak-mbak semuanya harus mempersiapkan diri untuk melakukan ulangan. Untuk kisi-kisi nanti akan Bu Is share melalui Google Classroom dan WA Group. Bu Is ulang sedikit ya, bahwa kita perlu mempersiapkan konsep kolase. Yang selanjutnya itu ada mempersiapkan proporsinya. Yang selanjutnya menyiapkan desain tekniknya atau desain produksinya ya. Kemudian nanti dibuat menjadi desain sketsa, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ada dibuat menjadi desain ilustrasi. Ya, seperti itu langkah-langkahnya, ya. Jadi Bu Is berharap hari ini kita bisa mempelajari mengenai pembuatan desain ilustrasi secara lengkap. Bu Is ingatkan kembali yang tugasnya belum dikirimkan ke Google Classroom, segera dikumpulkan sebelum jam 15.30. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, sering cuci tangan, kemudian apabila akan keluar rumah maka harus memakai masker, kemudian memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dengan orang lain. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk persiapan ulangan minggu depan. Ya, Bu Is akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semua.